Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Hidayat, dosen program studi D3 Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya menampilkan unjuk kerja proses pembelajaran luring untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada unsur pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu kali ini adalah analisa laporan keuangan dengan kode KJ 61406102 dengan bobot 2 SKS pada semester kedua. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menghitung, menyajikan, dan menganalisis laporan keuangan perusahaan secara teliti untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Mata kuliah ini mendukung CPL program studi kelima, yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan siklus akuntansi dan penyusunan anggaran, serta menganalisis laporan keuangan dan dokumen kelayakan kredit dengan mengaplikasikan standar manajemen keuangan, perangkat matematika, dan statistika bisnis secara teliti, disiplin, patuh pada regulasi, serta asas kehati-hatian perbankan. Dari CPL tersebut, diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diantaranya yang pertama, menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan teknik analisis laporan keuangan. Yang kedua, menghitung analisis perbandingan, trend index, dan common size untuk menilai posisi keuangan. Dan yang ketiga, menganalisis rasio keuangan, sumber penggunaan dana, serta break-even point atau BEP dalam mendukung keputusan bisnis. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui moda bauran atau blended learning sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk 2 pertemuan evaluasi UTS dan UAS. Dengan mengkombinasikan tatap muka luring dengan aktivitas mandiri, daring melalui LMS, internal yaitu sintesis, dan Google Classroom. Keseluruhan materi terbagi ke dalam 14 topik utama yang mencakup teknik analisis horizontal, vertikal, analisis rasio, hingga aplikasi BEP. Strategi instruksional utama yang saya terapkan adalah case-based method, di mana mahasiswa dihadapkan pada kasus nyata laporan keuangan perusahaan publik menggunakan Microsoft Excel. Pendekatan ini mengintegrasikan literasi data agar mahasiswa mampu menginterpretasikan angka-angka yang kompleks menjadi informasi strategis bagi manajer. Sistem penilaian dilakukan secara komprehensif, mencakup partisipasi aktif, tugas, kuis, hasil studi kasus, UTS, serta UAS, yang seluruh rubrik dan bobotnya telah tertuang di dalam RPS. Secara spesifik, video ini mengacu pada sub CPMK 2.3, yaitu mahasiswa mampu menghitung persentase common size pada laporan keuangan untuk memahami proporsi tiap akun terhadap total asetnya ataupun pendapatan. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran pada materi analisis common size. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Lemes ya? Sudah sarapan? Sudah. Oke, hari ini pertemuan ke-6, sesi ke-6, kita akan belajar mengenai analisis common size. Tapi sebelum itu, masih ingat ada pertemuan sebelumnya mengenai apa? Mengenai indeks. Analisis indeks. Masih lupa-lupa ya? Nah, analisis indeks. Di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai trend index, ya, di mana
analisis horizontal atau dinamis membandingkan akun laporan keuangan lintas periode. Jadi ada beberapa periode yang mana fokusnya itu pada pertumbuhan atau growth, growth dari tahun ke tahun, melihat kecenderungannya atau trennya, apakah dia naik atau dia turun. Lalu tentang distorsi atau terpengaruh oleh skala ukuran perusahaan, itu yang kita bahas di minggu yang lalu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke minggu pertama? Ya, Pak, izin bertanya. boleh. Saya masih kebingungan dalam cara membaca hasil akhirnya. Ya, Dimana kalau semisal hasil indeks dan penjualannya itu di tahun 2026 ada di 125%, itu berarti kira-kira penjualan itu naik 25% dari tahun yang sebelumnya saja atau naik 25% dari tahun dasarnya. oke, terima kasih Marcel atas pertanyaannya. Jadi ketika ada nilai indeks di tahun 2026 itu 125% atau dalam rasio 1,25, berarti itu ada pertumbuhan 0,25 dari tahun dasar, bukan tahun sebelumnya. Karena indeks itu lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kalau tahun dasar hanya 2 tahun. Ya, kalau tahun sebelumnya, jadi pakainya tahun dasar. Bagaimana? Oke. Nah, ini untuk review untuk hari ini, pertemuan kali ini, yaitu mengenai common size atau persentase. Ya, di mana analisis tersebut adalah vertikal, statis. Ya, kalau tadi kan dinamis, naik turun, naik turun. Nah, kalau ini statis, karena yang dipresentasikan adalah komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Ya, hanya di periode satu periode. Kalau tadi kan beberapa periode. Kalau common size dia hanya di satu periode. Di mana dalam satu periode itu ada total aset dibagi pendapatannya, dijadikan acuan dalam presentasinya. Lalu mengukur struktur modal, aset, dan efisiensi biaya, dan menggunakan komparasi antar perusahaan beda skala. Nah, kalau tadi kan terdistorsi oleh perusahaan-perusahaannya. Ya, skala ukuran perusahaan yang besar bisa dilihat berarti oh ternyata ukuran besar lebih besar lagi modalnya dan lain hal sebagainya. Kalau common size dibuatlah persentase, jadi tidak nominalnya. Ya. Nah, dalam hal ini berarti kita perlu adanya laporan keuangan. Ada berapa jenis laporan keuangan? Ada 5. Ya, ada apa saja? Laporan laba rugi, terus perubahan ekuitas atau modal, arus kas, terus neraca, satu lagi catatan atas laporan keuangan. Ya, ini untuk reviewnya. Nah, learning outcomes ya. Untuk pertemuan kali ini itu sub CPMK yang diampu, mahasiswa mampu menghitung persentase common size pada laporan keuangan yang memahami proporsi tiap akun terhadap total aset atau total pendapatan. Jadi setelah selesai materi ini, Anda bisa menghitung common size. Ya. Lalu indikator keberhasilannya, ini dapat menentukan basis pembaginya karena setiap laporan keuangan itu berbeda basis pembaginya. Ya, kalau misalnya neraca kan ada aktiva pasifa. Ya, dan setelah pembaginya itu total aktivanya dan total pasifanya. Beda lagi dengan laporan laba rugi. Ya. Lalu dapat melakukan kalkulasi persentase common size pada setiap akun secara vertikal. Jadi dalam 1 tahun, ya, kita akan membandingkan berapa sih kas terhadap total asetnya. Jadi ada berapa persen sih kas itu dalam tahun periode tertentu. Ya. Lalu dapat membaca dan membandingkan arti dibalik proporsi dan persentasenya. Ya, jadi perlu tidak hanya nominal saja atau tidak hanya angka setiap angka itu punya arti di masing-masing. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Ya, untuk calon ekonom termasuk kita kan kita belajar di sini calon ekonom atau analis keuangan. Membandingkan laporan laba rugi, ya,
Kalau kita bandingkan laporan laba rugi dari warung kopi dengan Starbucks, jelas kan ya? Perbedaannya jelas. Ya, kalau kita pakai analisis perbandingan jauh berbeda. Ya, Starbucks bisa miliaran, ya warung kopi mungkin bisa jutaan, puluhan juta. Tapi jika kita pakai common size, semua dirubah menjadi persentase. Ya, jadi yang nominal-nominal itu kan akan dirubah. Berapa persen sih sebenarnya laba bersih terhadap penjualannya? Kan nggak mungkin triliun persen. Ya bisa di warung kopi. Berapa sih pendapatan sehari? Ya, lalu berapa untungnya sehari? Itu kan dalam persen. Jadi akan memperoleh nantinya efisiensi operasionalnya. Akan kelihatan. Kalau dalam nominal kan gede, bedanya jauh. Ya. Lalu dari calon insinyur atau manajer operasional, dalam manufaktur atau teknologi perlu Anda tahu ada alokasi biaya. Ya, alokasi biaya perusahaan, nah sudah efisien atau tidak? Nanti dalam bentuk persen. Ya, kalau dalam persennya misalnya biaya yang hampir 50%, berarti kan tidak efisien. Ya untuk R&D-nya. Padahal kan biaya-biaya lainnya masih ada. Gitu ya. Lalu kita lihat dulu ada studi kasusnya menilai efisiensi perusahaan, di mana perusahaan A pendapatannya 500 miliar, tapi laba bersihnya 10 miliar. Sedangkan perusahaan B pendapatannya 10 miliar, tapi laba bersihnya 2 miliar. Menurut teman-teman di sini mana yang paling efisien? Perusahaan B. Kenapa? Dengan pendapatan yang cuma 10 miliar gitu ya Pak, tapi kalau perbandingan di nanti kami itu menurut saya lebih besar dari yang 2 miliar. Konsen total dari 10 miliar aja mereka dapat 2 miliar, apalagi nanti kalau revenue-nya lebih besar gitu, lebih pasti yang 500 miliar. Oke, betul ya, karena kita lihatnya di sini. Nah, persentase common size. Tapi kalau kita lihat dari pendapatan, wah ini gede dong, ya 500 miliar. Yang ini kan cuma 10 miliar. Tapi ketika kita menilai efisiensi, kita bisa pakai persentase common size. Ya. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya bagaimana? Kenapa bisa dapat 2%? Dari sini ya, 10 dibagi 50 miliar, jadinya 2%. Lalu ini 2 dibagi 10, jadi 20%. Maka disebutkan tinggi karena 20% ya dari pendapatannya dia tambah bersih. Sedangkan ini hanya 2%. Nah kecil ya, kecil, tapi nilainya gede. Nilainya gede. Itu ya, yang tadi memperbandingkan kalau kita bandingkan Starbucks dengan warung kopi ya seperti ini. Ya. Nah, jadi analisis common size itu seperti apa? Ini analisis, teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan. Ya, kemarin juga perbandingan, tapi perbandingannya dalam nominalnya. Ya, antara suatu elemen tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain. Nah, di sini ada 3. Karena kita pakainya 2 laporan, biasanya kita pakai 2 laporan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Jadi akan kita temukan komposisi dan proporsi investasi. Ini adanya di laporan mana? Mengenai proporsi investasi dan komposisi. Ada di mana? Laporan apa? Neraca. Adanya di aktiva ya. Aktiva berkaitan dengan investasinya. Uang kita itu ya dikemana? Apakah beli aset tetap atau misalnya disimpan di aset lancar, itu investasi. Jadi kita bisa tahu komposisi aset kita itu kemana saja. Ya. Lalu yang kedua struktur modal dan pendanaan. Ini adanya di Pasipa. Ya. Adanya Pasipa laporan perubahan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di Pasipa ini nanti kita tahu
utang kita berapa, modal kita berapa. Itu kan struktur modal. Modal kita sendiri atau modal dari asing. Ya, kita misalnya pendanaannya ke kreditur pinjam, berarti kan sudah ada risiko yang kita harus mengembalikan beserta dengan bunganya. Nah, disinilah kita tahu struktur kita seperti apa perusahaan. Lalu ada distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Ini adanya di laporan laba. Kayak tadi, berapa pendapatannya, berapa persen biaya operasionalnya, berapa persen dia laba bersih. Ya, kita akan bahas ini. Lalu informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan perusahaan, baik itu operasi, investasi, atau pendanaannya yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang sebagai proses evaluasi. Jadi dievaluasi. Nah, ini menurut buku Hamluh Hanafi, pengertiannya panjang ya. Apabila laporan keuangan disajikan dalam bentuk persentase, yaitu persentase masing-masing pos dalam aktiva terhadap total aktivanya. Tadi kan total aset ya terhadap pos-pos atau akun-akun dari aset terhadap total aset, lalu akun-akun yang pasifa terhadap total pasifanya, dan yang terakhir ada di laba rugi penjualannya terhadap penjualan yang topnya. Laporan yang disajikan atau dinyatakan dalam bentuk persentase, persen. Ya, berarti kan satuannya persen. Nah, evaluasinya ketika kita membuat common size itu ujung-ujungnya untuk apa? Yang tadi tiga. Ya, yang pertama untuk evaluasi komposisi aktiva, menunjukkan proporsi setiap akun tadi ya, setiap akun terhadap total aktivanya. Lalu mengidentifikasi over investment atau under investment. Apakah kita terlalu banyak investasi atau kita terlalu sedikit investasinya? Nah, untuk dasar keputusan investasi aset. Lalu untuk struktur pendanaan, menampilkan komposisi utang dan modal tadi. Berapa persen utangnya, berapa persen modalnya. Lalu menggambarkan sumber pendanaan perusahaannya, mengukur ketergantungan terhadap kreditur. Tadi kalau misalnya kita selalu tergantung pinjam ya, nanti harus ada resiko yang harus kita tanggung. Ya. Lalu menilai margin of safety bagi kreditur. Kan kreditur juga pasti menilai kita. Apakah kita mau bisa mengembalikan dananya atau enggak? Lalu evaluasi laporan laba rugi, persentase setiap komponen terhadap penjualannya, menilai efisiensi HPP. HPP apa? Penjualan. Lalu ada biaya operasionalnya, mengukur laba bersih yang dihasilkan, ada berapa persennya, lalu banyak digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan. Nah, rumus untuk menghitung analisis common size hanya ada 2 tahap. Ya, yang pertama nyatakan total aktiva, total pasifa, serta total penjualan neto masing-masing 100%. Ya, jadi dibuat dulu dalam laporan keuangan. Ini yang 100%-nya total aktiva, total pasifa, dan penjualan neto. Yang kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos. Yang tadi kalau posnya atau akunnya ada di aktiva, berarti kita bandingkan dengan total aktivanya. Kalau akun-akunnya ada di pasifa, kita bandingkan dengan total pasifanya. Kalau ada di laporan laba rugi berarti kita bandingkan dengan penjualan neto. Hanya itu saja. Contohnya ini. Ya. PP bunikan, nah, ada neraca per 31 Desember 2024-2025 dalam ribuan rupiah. Ini posnya adalah aktiva. Ya, ada total aset. Total aset. Ada 2024, 2025. Langkah pertama tadi adalah kita buat 100% di totalnya. Ya, di sini ada dari subtotal, ada persentase dari total.
Kenapa ada persentase dari subtotal? Karena kita pisahkan antara total aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa. Sama juga kalau misalnya kita pisahkan subtotal dari pasifak, utangnya berapa, modalnya berapa. Ya. Nah, untuk yang dari subtotalnya yang dibuat 100% itu adalah aset lancar dan aset total. Dari total persentase keseluruhan 100%-nya total aset. Lalu bagaimana mencarinya? Dengan cara kita buat yang 2024 pindah ke sini dengan cara dibagi. oke, dibagi kan 30 juta yang ini kita bagi dengan 250 juta jadi berapa? Jadi 12%. Simpan di sini 12%. Lalu 50 juta dibagi dengan 355. Jadi 14%. Ya. Ada yang mau ke depan? 2 orang untuk mengerjakan selanjutnya. Itu 2 orang saja. Toh. Langsung berdua. Ada 2. Silakan. Sudah terjelas? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita bahas dulu sedikit ya. Jadi ketika membuat common size itu kita harus tahu dulu dasar pembaginya. Ya, jangan sampai dasar pembaginya salah, nantinya masalahnya juga salah ya. Termasuk untuk keseluruhan ini pembaginya yaitu 250 juta. ini ya 250. Kalau yang ini 300. Kalau yang ini 325. Yang ini 325. Nah, untuk keseluruhan yang ini pembaginya 575. Kalau yang ini 980. Nah, dari ini ada yang salah nggak? Kira-kira ada yang kurang tepat? Kita bisa cek langsung yang kurang tepatnya ini ya, karena minus ya, minus 50 juta dibagi 320. Berarti kan otomatis minus ya. Dari sana saja kita bisa lihat ya, tidak apa-apa, namanya belajar ya. Nanti kedepannya bisa untuk lebih teliti lagi karena perlu ketelitian dalam begitu ya. Untuk laba rugi pembaginya itu yaitu penjualan bersih. Jadi penjualan bersihnya 1 miliar 1,20 juta jadi bisa lebih dari 100% karena labanya penjualan bersihnya ternyata lebih besar daripada penjualan kotornya lebih besar daripada penjualan bersihnya ya. Jadi pembaginya 100 ya, 102% untuk di penjualannya, returnnya 2%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penjualan laba bersihnya adalah 8% dari keseluruhan komposisinya 100% ya. Jadi dia 92%-nya berarti ini. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan analisis dari hal ini
Dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2023, komposisi lancarnya sebagian besar berupa persediaan, yaitu 15% di persediaan dari total aktiva. Dari total aset lancarnya 42,25%. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Kenapa? Karena persediaannya menumpuk, jadi penjualannya tidak lancar. Ya, kalau penjualannya lancar, persediaannya tidak akan menumpuk. Ya, jadi kan 42, hampir setengahnya ada di persediaan. Oke, terima kasih untuk materinya. Selanjutnya kita akan isi kuis pada aplikasi background. Silakan dipersiapkan. Kita mulai ya. Aul, Cip, Kaye, mana? Oke, nanti silakan saya ya untuk dimulainya. Oke, orang ya, nanti silakan bisa saya. Oke, sambil kita presentasi, silakan untuk display presentasinya. Sambil kita review apa yang kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita membahas tentang analisis common size, di mana analisis common size itu berbeda dengan analisis indeks. Ya, common size dia berupa persentase di mana memperbandingkan antara akun dengan total akunnya. Ya, ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Perkenalkan sebenarnya nama saya Kamila. Di sini bertanya Bapak, saya itu masih bingung sama pembagiannya. Nah, sebenarnya ada dua pertanyaan gitu. Kalau di laporan posisi keuangan atau neraca itu dibaginya, semua akun itu dibaginya dengan apa? Kemudian kalau di laporan laba rugi itu pembagi utamanya itu apa? Oke, tadi ya sama seperti pada saat kita belajar ke depan, bahwa pembagi untuk di laporan neraca atau posisi keuangan itu ketika akunnya ada di aset, dia kelompok akunnya aset, maka dibaginya oleh total aset atau total aktiva. Ketika ada akunnya di pasifa, berarti total pasifannya untuk total akunnya. Tapi untuk subtotalnya, ketika dia kas, berarti berada di total aset lancar. Untuk subnya berarti kas itu dibagi dengan total aset lancar, tapi untuk keseluruhannya dibagi dengan total aset. Ya. Untuk laporan laba rugi keseluruhannya dibagi dengan penjualan neto. Ya. Cukup? Baik. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai analisis penggunaan dan sumber dana, ada kas dan modal kerja. Jadi silahkan Anda baca lagi ya, materinya sudah saya share di Classroom ya, jadi silahkan Anda baca. Dan juga untuk materi kali ini ada latihan di Classroom, silahkan untuk dicoba ya latihannya, nanti ada deadline waktunya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih partisipasi dari teman-teman mahasiswa di sini. Saya Rizky Hidayat, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.